Tanpa memberikan komentar apapun, Roy Suryo langsung memasuki mobil tahanan setelah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tidak lama koleganya Dr. Tifa menyusul Roy Suryo. Dr. Tifa tampak duduk di dalam kursi roda hingga memasuki mobil tahanan. Sama seperti Roy Suryo, Dr. Tifa juga tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan keduanya kini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati atas rekomendasi dari dokter. Pemirsa, kita akan update informasi terkini pasca penangkapan dan pemeriksaan Roy Suryo dan Dr. Tifa kemarin. Kita sudah terhubung dengan rekan kami Stephen Patinama di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Stephen, apa informasi yang Anda dapat terkait Roy Suryo dan Dr. Tifa yang kabarnya dirawat di sana hari ini? Baik, selamat sore Noval dan juga pemirsa. Untuk terkait informasi terbaru pada sore hari ini tentang dirawat inapnya dua tersangka dari kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah palsu terhadap Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo, yaitu Roy Suryo dan Dr. Tifa atau Tia Fauzia Tiasuma, memang sampai saat ini keduanya masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, tepatnya di gedung yang berada di belakang saya, yaitu gedung Anton Sujarwo. Untuk sampai saat ini memang belum diterima begitu keterangan terbaru baik dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya ataupun dari pihak Rumah Sakit Polri terkait perkembangan perawatan kedua tersangka tersebut. Diketahui sejak Jumat malam memang kedua tersangka yaitu Dr. Tifa dan Roy Suryo telah menjalani perawatan ataupun rawat inap begitu di gedung Anton Sujarwo setelah menjalani proses pemeriksaan kesehatan pada Jumat malam yang diberikan oleh penyidik Polda. Memang pemeriksaan kesehatan terhadap dua tersangka ini merupakan hak bagi tersangka dari sisi hukum, dan untuk itulah maka pihak Polda membawa keduanya dari tahanan Polda menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada Jumat malam untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Kramat Jati. Dan pada malam tadi setelah menjalani pemeriksaan selama 2 jam, maka direkomendasikan oleh pihak dokter Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk keduanya menjalani rawat inap begitu, karena dari Roy Suryo didiagnosa ada penyakit bawaan, sedangkan untuk Dr. Tifa mengalami gangguan GERD ataupun penyakit yang telah dideritanya kambuh begitu karena kondisi panik dan juga kelelahan setelah menjalani proses pemeriksaan pada Jumat kemarin begitu. Untuk sampai saat ini memang belum diketahui perkembangan keduanya karena belum ada keterangan juga resmi dari pihak rumah sakit ataupun Polda, dan masih menunggu keterangan apa terbaru terkait keduanya, apakah akan segera dikembalikan ke tahanan Polda ataukah masih harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Mungkin sementara perkembangan itu yang dapat saya sampaikan kepada Anda. Noval, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Stefan atas laporan Anda dari RS Polri Kramat Jati. Kita nantikan informasi lanjutannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya dalam konferensi pers menegaskan bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa dilakukan karena berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinyatakan lengkap atau P21. Polda Metro Jaya memastikan menjamin hak dan kewajiban para tersangka terlindungi. Dalam penanganan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto memastikan perkara ini ditangani secara profesional, transparan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam setiap perkara yang ditanganinya. Dalam kasus ini, polisi memeriksa puluhan saksi dari beragam bidang ilmu dan keahlian. Sementara ahli yang diperiksa termasuk dari pengajuan pihak Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kasubdit Penmas, Kasubdit Kamnek, kita siang hari ini akan Subdit Keamanan Negara Ditreskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka masing-masing berinisial RS dan TT. Sebagai penegasan, penangkapan ini bukanlah tindakan yang berdiri sendiri, melainkan kelanjutan dari proses penyidikan yang telah berjalan
Berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan. Alat bukti telah dinilai lengkap memenuhi persyaratan dan setiap tahapan ditempuh sesuai ketentuan hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi azas kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian, langkah ini menjadi dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi. Kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Pekan Raya Jakarta 2026 kembali hadir menemani warga Jakarta dan sekitarnya di Jexpo Kemayoran, Jakarta Pusat. PRJ 2026 digelar selama 32 hari, mulai 11 Juni lalu sampai 12 Juli 2026, dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-499. Seperti sebelumnya, ribuan peserta atau booth dari berbagai sektor industri turut meramaikan PRJ 2026, mulai dari produk kuliner, otomotif, elektronik, dan masih banyak lagi. Harga tiket masuk mulai dari Rp40.000 hingga Rp60.000. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Pekan Raya Jakarta, sudah ada rekan kami Indra Setiabudi di Jexpo Kemayoran. Indra, ada pernak-pernik unik apa yang bisa dibeli oleh pengunjung? Baik, selamat sore Noval dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini memang ramai sekali. Terkait pernak-pernik ini banyak sekali Noval, tidak hanya pernak-pernik tapi kuliner, elektronik juga banyak sih. Sehingga memang untuk PRJ setiap tahunnya, momen setiap tahun ini selalu ramai oleh para pengunjung. Anda bisa saksikan ribuan masyarakat, terdiri dari anak muda, anak-anak sampai orang dewasa sudah memadati sejak tadi dibukanya pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan nanti akan berakhir pada pukul 22 waktu Indonesia Barat ataupun 10 malam nanti. Dan memang di sini Pekan Raya Jakarta ini adalah setiap agenda tahunan Noval yang digelar oleh Pemprov Jakarta jelang perayaan HUT Jakarta yang ke-499 yang akan jatuh pada 22 Juni mendatang. Sehingga memang untuk Pekan Raya Jakarta ini selalu ramai setiap momennya, dan kalau untuk di sini banyak sekali bazar-bazar ataupun juga booth-booth. Ini ada menghadirkan pameran produk banyak sekali, bazar UMKM, wahana permainan kuliner Nusantara, maupun juga nantinya yang menarik Noval, ini pada pukul 9 nanti ataupun pukul 21 waktu Indonesia Barat akan ada NDX-AK. Ya memang ini selalu ramai oleh para pengunjung setiap konser NDX-AK yang nanti akan berlangsung pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum NDX-AK nanti juga pukul 7 nanti akan ada konser pembuka pada pukul 7 malam yang pastinya memang akan ramai sekali. Dan kami informasikan kembali bahwa memang dibuka pada tanggal 11 Juni dan nanti akan berakhir pada 12 Juli 2026 datang. Dan memang kami menghimbau bagi masyarakat agar ketika mau ke lokasi PRJ untuk segera melakukan perjalanan menggunakan kendaraan